Cinta yang sebenarnya indah sekali, yeah. Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi, yeah. Halo semuanya, selamat siang. Bertemu dengan saya Agung dari channel Putra Garden. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, memberikan tips kepada kawan-kawan semuanya bagaimana sih caranya untuk mengurangi perkembangbiakan siput, terutamanya di musim hujan atau mungkin kebunnya yang terlalu lembab. Jadi kita akan memberikan tips kepada teman-teman, kawan-kawan semuanya secara organik. Bagaimana sih secara organik kita untuk mengurangi perkembangbiakan siput di kebun kita. Jadi salah satu caranya kita biasa mempergunakan cangkang telur. Oke, mari kita simak di video selanjutnya. Terlalu indah untuk ditangisi, nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai. Oke, jadi kita sekarang kembali lagi ke penjelasan bagaimana cara mengurangi perkembangan biakan siput di kebun kita. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita harus mengecek dulu di mana siput itu biasanya senang untuk diam. Nah, oke. Jadi kita cek ya sekarang. Mari kita santai, yeah. Mengajar sesuatu yang belum. Oke, kawan-kawan, kita akan mulai mengecek di mana sih siput itu sering sembunyi pada saat siang hari. Karena dia hanya akan keluar pada malam hari untuk memakan dedaunan. Jadi, biasanya siput-siput itu sering berdiam di. Nah, jadi oke, mungkin kita bisa cek dulu apakah ada siput di sini. Dia berdiam bersembunyi di media tanam. Nah, untuk beberapa tanaman di kebun kami itu memang rutin dibersihkan, jadi agak susah sih saat ini untuk mencari siput. Dan biasanya siput itu berkembang biak di bawah pot, di bawah pot seperti ini. Kalau mungkin kita angkat, ya tak ada. Kita cek lagi di beberapa pot. Itu biasanya kita sering menemukan telur-telur siput atau anak-anak siput yang masih kecil-kecil, guys. Ya. Nah, itu kita cek, tidak ada untuk saat ini, tidak ada. Jadi karena kita rutin 3 hari sekali membersihkan kebun, karena kita berjualan, jadi kita rutin membersihkan untuk mengecek keberadaan siput, hama-hama lainnya, sehingga kita tetap bisa menjual, memberikan tanaman dengan kualitas terbaik kepada pelanggan, begitu. Oke, selanjutnya kita akan cek lagi, selain di bawah dedaunan, di atas media tanam, siput atau bekecot juga biasanya sering bersembunyi di beberapa tempat seperti, nah ini adalah contoh pohon sente atau Alocasia macrorhiza. Jadi biasanya siput itu sering berdiam di sela-sela batang pohon sente. Dia juga biasa berkembang biak di sekitar batang pohon sente ini. Jadi kita harus rutin mengecek keberadaan perkembangbiakan siput. Nah, cangkang telur itu bisa kita masukkan ke dalam celah-celah batang pohon sente ini untuk mencegah terjadinya perkembangbiakan siput yang masif. Yang harus juga kita tahu bahwa siput itu pada siang hari senang berdiam di tempat-tempat yang minim cahaya, seperti di bawah meja rak tanaman. Itu biasanya siput atau bekecot sering bersembunyi di sana karena dia tidak berani terlalu banyak terkena sinar matahari, sehingga pada malam hari atau mungkin senja dia mulai keluar untuk
makan. Nah, pastinya memakan daun-daunan kita gitu. Nah, bisa cek secara rutin di bawah-bawah rak apakah ada siput atau bekecot. Kita cek. Kalau tidak ada, ya syukur. Kalaupun ada, kita bisa gunakan cangkang telur tadi. Nah, kita taburkan di pinggiran pot atau di atas media tanam. Sekarang akan saya contohkan cara aplikasi cangkang telur pada tanaman untuk mencegah dedaunan dimakan oleh siput. Oke, kita akan aplikasikan penggunaan cangkang telur di salah satu koleksi tanaman Putra Garden. Nah, di sini ada Alocasia Fortei. Bagaimana cara penggunaannya? Ya, kita bisa langsung taburkan saja cangkang telur di sekitaran batang tanaman untuk mencegah siput naik ke batang dan memakan daun-daun tanaman kita. Jadi semudah itu ya kawan-kawan aplikasinya. Atau ya, kita bisa menaburkan cangkang telur di pinggiran pot apabila tadi ada indikasi ada perkembangbiakan anak siput di bawah pot, ada telur siput, kita bisa menaburkan cangkang telur di pinggiran pot kalau kita jijik untuk membersihkannya. Tapi kalau enggak, kita bersihkan, lebih baik kita bersihkan saja. Nah, jadi begitu ya kawan-kawan sobat tanam semuanya. Dan kita juga bisa taburkan cangkang telur di pinggiran batang tanaman sehingga menyulitkan siput untuk naik memakan daunan tanaman yang kita sayangi. Ya. Ada juga alternatif kedua apabila teman-teman berada dekat dengan penggilingan beras. Teman-teman bisa untuk mencari yang namanya sekam. Nah, ini sekam. Sekam ini adalah alternatif kedua yang biasa dipergunakan untuk mencegah siput naik ke batang dan memakan daun-daun tanaman kita. Jadi selain cangkang telur, teman-teman juga bisa menggunakan sekam mentah seperti yang ada pada video. Nah, ini sekam mentah nih. Jadi begitu siput naik ke pot, dia akan naik ke batang dan memakan dedaunan. Dia menyentuh sekam dan dia merasa tidak nyaman, akhirnya dia tidak jadi untuk naik dan memakan daun-daun tanaman kita. Jadi begitu ya. Oke kawan-kawan, jadi mungkin itu sementara video yang bisa saya bagikan ke kawan-kawan sobat tanam semuanya. Video mengenai bagaimana caranya mencegah perkembangbiakan siput dan mencegah siput atau bekecot memakan daun-daun tanaman kesayangan kita. Jadi di video kali ini, jika ada masukan dan saran, mungkin ada alternatif atau tips lainnya untuk mencegah siput secara organik dan yang pastinya murah meriah, kawan-kawan sobat tanam bisa share informasinya dengan menulis komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk tetap mensupport channel ini bisa tetap berbagi informasi kepada kawan-kawan semuanya. Mohon like dan subscribe. Apabila ada kesalahan dan ada hal yang perlu dikoreksi, mari kita perbaiki dan evaluasi bersama-sama. Karena dalam hal ini saya tidak pintar, saya juga masih belajar mengenai cara bercocok tanam yang baik dan benar. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita kali ini. Semoga kawan-kawan sobat tanam sehat selalu, semangat untuk berkebun. Lagu pantai, mari kita santai.